Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Sang Maha Pencipta. Panarunga atau para pendengar semuanya, itu adalah bahasa Lemurian. Selanjutnya mungkin saya akan menyapa Anda dengan Panarunga, karena Lemurian biasa memanggil para pendengar ketika dia berbicara di depan halayak ramai, menyapa semuanya dengan Panarunga atau para pendengar yang baik. Dan mudah-mudahan akan selalu baik, selalu dijaga, dan sekali lagi selalu dilindungi oleh Sang Maha Pencipta. Selama ini kita sering menghadapi berbagai macam hal, berbagai macam situasi yang terkadang kita sendiri bingung. Kita sendiri sering bertanya-tanya harus berbuat apa. Kemudian ketika kita bertanya pada orang yang kita anggap mengerti, sering mendapat jawaban yang kurang, bahkan tidak memuaskan. Sebetulnya apakah ini? Sebetulnya bagaimanakah itu? Apa yang terjadi? Apakah sesungguhnya terjadi seperti itu? Ataukah ada cerita lain di balik apa yang kita hadapi ini? Seperti ketika kita melihat berita-berita di televisi, mendengar di radio. Pernahkah kita berpikir bahwa ternyata apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu tidak sesuai dengan kenyataannya? Nah, inilah. Oleh sebab itu Sang Maha Pencipta selalu menyuruh kita untuk berpikir. Benar-benar berpikir. Jangan kita hanya sekedar menurut saja. Jangan kita hanya berdasarkan katanya, dan katanya. Biasakan kita berkonfirmasi. Biasakan kita bertabayun. Jangan sampai kita berburuk sangka, karena tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kita untuk berburuk sangka. Apalagi memvonis orang lain dan berani mengatakan orang lain itu sesat. Ini berbahaya, karena hal semacam begini benar-benar merusak jiwa kita. Benar-benar membuat jiwa kita menjadi jiwa yang terkungkung oleh ego. Panarunga, mohon maaf apabila nanti ada suara-suara lain, karena saya membuat studio sendiri ini di depan komputer. Jadi kalau misalnya nanti ada suara tukang sate, ada suara-suara pedagang-pedagang yang lewat di rumah saya, ya harap maklumlah. Karena bagaimanapun juga ini masih siaran percobaan. Di sini kita akan membahas segala hal. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan Panarunga semua bisa dikirim lewat email atau lewat shoutcast. Tapi untuk sementara ini biarkanlah saya berbicara sendiri, dan biarkanlah saya berkata-kata semaunya saya. Mohon maaf. Kemarin saya bertemu dengan tim dan kita berbicara mengenai Gunung Padang. Banyak sekali yang kita bicarakan di sana, terutama masalah dari orang-orang yang tidak menyetujui ketika sebuah peradaban itu diungkap dan digali secara keseluruhan. Dan kita membahas secara apa adanya, secara jujur dan secara ilmiah. Banyak sekali orang yang menginginkan
Mungkin mereka yang takut eksistensi mereka itu terganggu. Mereka masih tetap menginginkan bahwa Gunung Padang ini harus dikaji secara mistis. Dan saya juga mengerti beberapa orang yang tidak menyukai saya ada di Gunung Padang itu. Terkadang mereka sering menyiratkan dengan matanya ketidaksukaan pada saya. Tapi sering kali pula saya pura-pura tidak mengerti dan saya pura-pura tidak tahu. Nah, ketika kami dengan tim meneliti Gunung Padang, meneliti secara keseluruhan, mulai dari apa yang terkandung di dalam Gunung Padang itu, kemudian mengenai misteri apa di balik Gunung Padang, kemudian bagaimana sebenarnya Gunung Padang itu. Nah, secara perlahan dan pasti mulailah terkuak. Dan secara perlahan tapi pasti orang-orang mulai mengerti. Dan orang secara umum mulai berani mengatakan bahwa itu bukan gunung, tapi itu adalah bangunan. Bangunan sebuah mahakarya yang sangat luar biasa. Sebuah mahakarya yang dibuat oleh para leluhur dengan menggunakan sebuah cara yang mungkin tidak terfikirkan oleh kita di zaman sekarang. Pertanyaannya, apakah cara-cara mereka itu bisa kita tiru? Ataukah minimal kita bisa mengerti bagaimana cara mereka membentuk batuannya? Mengapa batuan di sana 45% kandungannya besi, sedangkan batuan yang normal itu paling banyak 5%? Mengapa ada unsur silika? Mengapa ada unsur-unsur yang tidak pernah terfikirkan oleh para pembangun pada era di masa kini? Kemudian, mengapa bangunan tersebut menjadi berserakan seperti itu? Apakah memang tadinya berbentuk seperti itu? Ataukah ada tangan-tangan atau ada kekuatan lain yang memporak-porandakan tempat tersebut agar kita tidak menjadi mengerti? Agar masyarakat kita hanya berpikir secara mistis. Agar masyarakat kita hanya menjadi orang-orang yang melakukan ritual tanpa spiritual. Nah, ini yang harus kita kuak. Sebelum tim meneliti sampai dalam menggunakan alat-alat seperti geolistrik, seperti georadar, geomagnet, lalu menggunakan tomografi, sebetulnya Sang Maha Pencipta itu sudah memberi fasilitas yang sangat luar biasa pada tubuh kita. Fasilitas radar ini tidak pernah dilatih oleh kita, padahal itu sudah terplug-in di otak kita, yang bernama kelenjar pituitari dan kelenjar pineal. Apabila kita mampu melatih dua kelenjar tersebut, insya Allah kita bisa mendeteksi jauh lebih baik daripada alat-alat buatan manusia pada masa sekarang. Jauh sebelum mereka mengatakan tentang tomografi, saya pernah berbicara dan saya pernah menyampaikan kepada para murid-murid dan pandarungga yang lain bahwa di dalam Gunung Padang terdapat sebuah benda bulat dan dia mengeluarkan energi. Benda tersebut dinamakan Dorval. Dan ternyata terbukti dan alat detektor yang tim miliki menggunakan geolistrik. Ada juga yang menggunakan tomografi.
alat mereka mendeteksi ada 2 benda bulat yang sebetulnya di dalam itu ada beberapa. Ada 3 dan yang lebih kecil ada 2 lagi. Totalnya semua ada 5. Nah, mereka mengatakan, karena mereka tidak kenal dengan istilah Dorval, mereka mengatakan bahwa itu adalah Dragon Ball katanya. Ya whatever lah begitu. Silahkan saja mereka mengatakan atau memberi nama benda itu apa saja, itu adalah hak mereka. Dan orang juga banyak yang skeptik. Itu mungkin hanya bias, itu mungkin hanya distorsi dan sebagainya, terserah. Tapi yang jelas mereka yakin bahwa benda itu ada. Kemudian saya pernah mengatakan jauh sebelum ada penelitian dan penetrasi pada ground di Gedung Padang, itu di atas permukaan itu semuanya berbentuk seperti parabola. Dan ternyata dengan tomografi itu terlihat sekali di dalam kira-kira sekitar 5-15 meter di bawah kedalaman atau di bawah permukaan di puncak Gunung Padang. Karena yang kita teliti itu masih di bagian kepala, belum leher ke bawah. Itu terlihat benda yang melengkung seperti parabola. Dan saya percaya, saya amat sangat percaya bahwa leluhur kita itu memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Umum sering bertanya, bagaimana mereka bisa membuat benda sehebat itu? Bagaimana cara membangunnya? Banyak sekali pendapat di masyarakat, tapi biasanya berujung pada mistis. Dulu Gunung Padang dikenal sebagai tempat orang-orang yang ingin menjadi sinden atau dia seorang penyanyi. Dan dipercaya juga bahwa tempat itu bertuah. Dan saya kira wajar apabila tempat itu dianggap bertuah dan tempat itu dianggap keramat. Karena di dalamnya terdapat sebuah anomali magnetik yang sangat luar biasa, yang bernama Dorval tersebut. Dan ketika kita melakukan keheningan atau misalnya kita melakukan meditasi, atau kita menempatkan forehead kita atau jidat kita itu ke tanah, itu akan membuat akselerasi sel mitokondria di tubuh kita itu menjadi meningkat. Itu wajar. Makanya wajar pula mereka itu merasakan ada sesuatu yang lain di gedung ini. Nah, sesuatu yang lain itulah yang banyak umum kejar. Mungkin dulu belum begitu terkenal. Dan mungkin dulu hanya segelintir orang saja yang mengerti tentang itu. Dan mengertinya pun tidak secara logis, tapi mungkin secara mistis. Dan sebetulnya semua ada penjelasannya. Perlahan-lahan tapi pasti kita akan mulai menguak apa yang ada di dalam gedung tersebut. Saya mengatakan itu gedung karena saya yakin bahwa itu buatan. Itu tidak terjadi secara alami. Kemudian pertanyaan selanjutnya, setelah kita mengerti bahwa gedung itu luar biasa dan memiliki sesuatu di dalamnya yang luar biasa pula, what next? Selanjutnya apa? Habis itu apa? Apakah kita bisa meniru teknologi yang ada di dalamnya, lalu kita buat sesuatu untuk umat? Ataukah kita hanya biarkan begitu saja menjadi monumen, menjadi sebuah tempat untuk wisata?
Apa yang bisa kita dapatkan dari sana? Mengapa di gedung tersebut salah satu batunya ada guratan-guratan yang sama persis dengan sebuah pesawat ruang angkasa yang ditemukan di bulan? Dan usia pesawat ruang angkasa itu sudah jutaan tahun. Timbul lagi pertanyaan, yang sebetulnya ini pertanyaan yang sudah lama mengisi kepala banyak orang. Benarkah masa lalu itu primitif? Benarkah manusia itu keturunan dari Homo erectus? Benarkah manusia itu penjelmaan atau proses evolusi dari monyet? Yang jelas, saya tidak merasa keturunan monyet. Apabila Panarunga ada yang merasa bahwa Anda adalah keturunan monyet, yaitu terserah. Kalau misalnya Anda meyakini teori Darwin, itu terserah. Saya tidak akan menghujat dan saya tidak akan menjudge. Sekali lagi, di sini kita berbagi. Ini adalah pendapat saya. Kemudian, ketika kita mengetahui ada sesuatu yang luar biasa di dalam Gunung Padang tersebut, apakah kita minimal bisa meniru teknologinya? Mengapa benda tersebut yang bulat itu, selain ada ruangan yang ada di dalam Gedung Padang itu, benda-benda bulat yang bernama Dorval ini, dia mengeluarkan energi. Dan ketika tertangkap oleh alat-alat ukur yang kita cobakan di sana, itu mengeluarkan cahaya. Cahaya tersebut sangat mirip sekali dengan Dragon Ball. Sangat mirip sekali dengan Dragon Ball. Nah, sebetulnya apa itu Dorval? Dulu, bangsa Lemurian, untuk menyeimbangkan tanah, untuk menyeimbangkan bumi, mereka memasang Dorval di berbagai macam tempat, terutama di gunung-gunung, yang itu dicurigai atau ditenggarai bahwa gunung itu mudah sekali kolaps, atau gunung itu mudah sekali meledak. Ya, kata lainnya gunung berapi. Atau di tempat-tempat yang mudah sekali terguncang. Misalnya dia memiliki kontur tanah yang labil, atau dia memiliki rongga-rongga bawah tanah yang banyak. Alat itu atau Dorval ini mereka mengeluarkan anomali, semacam anomali magnetik. Nah, mengapa alat itu mengeluarkan anomali? Dari mana unsur magnetiknya? Dari mana energi yang ada di dalam Dorval tersebut? Sekarang mungkin kita harus biasakan dengan memberi nama benda itu adalah Dorval, karena memang nama benda itu adalah Dorval. Tapi kalau misalnya masih tetap ingin menyebut Dragon Ball, ya silahkan saja. Silahkan saja, tidak ada masalah. Nah, apakah yang ada di dalam Dorval tersebut? Ternyata, dulu, leluhur kita, kaum Lemurian, itu memberi sesuatu di dalam Dorval tersebut yang bernama Clustonit. Clustonit itu terbuat dari sebuah benda yang dia itu mengeluarkan energi. Anda mungkin sudah mengenal uranium. Cuma Clustonit ini lebih mendekati seperti thorium. Jadi ini lebih aman. Dan ini bisa didapatkan dan lebih mudah didapatkan daripada kita mencari dan mendapatkan uranium. Sebetulnya sekarang pun teknologi itu bisa kita buat.
Dan teknologi tersebut bisa saja menjadi jawaban untuk masalah krisis energi di mana saja. Kita bisa membuat reaktor rumahan dengan kita meniru Cluestonit ini. Kita bisa membuat reaktor di mana reaktor tersebut mampu menggerakkan turbin. Ketika Cluestonit itu dicemplungkan ke dalam air, setelah dia bereaksi, maka dia akan memanaskan air. Air ini bisa terjadi penguapan, lalu uap tersebut bisa menggerakkan turbin. Sebetulnya prinsip reaktor nuklir itu seperti itu. Hanya bedanya Cluestonit ini tidak ada radiasi gamma. Jadi Cluestonit ini amat sangat aman sekali. Dipegang pun tidak akan terjadi apapun. Tidak akan bikin orang menjadi nyala. Hanya ini harus berhati-hati, karena bagaimanapun juga yang namanya energi, kita akan berhadapan dengan kartel-kartel. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang sudah ingin menguasai, dan bahkan energi ini sudah dimanfaatkan kepada politik. Oleh sebab itu kita harus benar-benar berhati-hati. Jadi kita harus kuat dulu. Dan mungkin kita tidak akan bisa langsung mempromosikan ini pada seluruh masyarakat. Paling kita akan gunakan untuk komunitas-komunitas yang kecil dulu. Setelah terbukti, nanti akan menyebar secara sedikit demi sedikit. Dan lama-lama akan menjadi bukit. Amin. Kemudian, ketika kita melihat parabola yang ada di sana di Gedung Padang itu, sebetulnya untuk apa sih benda itu dibuat? Percayakah Anda bahwa sebetulnya perhitungan kalender galaksi itu berasal dari kita? Coba silahkan Anda lihat. Perbedaan wujud suku Mayan dengan bangsa kita, itu tidak ada bedanya. Orang-orang Brazil itu tidak ada bedanya dengan kita. Dan saya yakin mereka bermigrasi ke sana untuk melakukan sesuatu. Dan mengapa? Mungkin itu jawaban juga. Mengapa di Costa Rica itu banyak sekali batu-batuan yang bulat sempurna, yang umurnya sudah sangat tua. Bahkan ada yang mengatakan umurnya jutaan tahun. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Yang katanya masa lalu itu dihuni oleh manusia-manusia primitif. Tapi ternyata di planet bumi ini banyak sekali yang namanya out of place artifact. Jadi artefak-artefak yang sudah di luar tempatnya, dan itu dirahasiakan. Percayakah Anda bahwa ada sebuah kekuatan atau ada segelintir unsur yang merekayasa kita agar kita selalu berpikir bahwa masa lalu itu primitif? Bagaimana cara agar manusia itu bisa dikendalikan? Dan bagaimana cara agar kartel-kartel itu masih bisa tetap hidup dan kuat dan menguasai dunia? Bagaimana otak kita itu diberangus dan otak kita itu dibatasi oleh berbagai macam pengetahuan-pengetahuan yang sebetulnya tidak akan terpakai. Otak kita itu dijejali dengan berbagai macam hal-hal yang sebetulnya tidak perlu. Apakah kita akan diam saja? Ataukah kita akan bergerak untuk merubah? Mudah-mudahan tidak akan di sini saja perjuangan kita. Kita kembali pada Gedung Padang. Bagaimana itu parabola yang ada di sana? Ternyata
parabola di sana itu adalah untuk perhitungan kalender galaksi atau untuk perhitungan origom. Orang yakin bahwa suku Mayan menghitungnya 5.000 tahun sekali. Tetapi sebetulnya tepatnya untuk perhitungan kalender origom itu adalah 5.125 tahun 236 hari. Sekali lagi, satu kali putaran origom itu atau satu kali putaran kalender galaksi itu adalah 5.125 tahun 236 hari. Itu untuk origom yang sekarang. Karena galaksi itu memuai. Dan itu juga dihitung berdasarkan perhitungan planet bumi. Berbeda dengan perhitungan planet lain. Karena siang dan malamnya juga berbeda. Perhitungan kalender ini berdasarkan sebuah bintang yang ada di ujung Lagraven. Lagraven itu adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi di mana tata surya kita ini berada dan di mana kita tinggal. Dulu kaum Lemurian menyebut galaksi kita itu sebagai Lagraven, galaksi Lagraven. Dan planet bumi ini disebut dengan Ard Gruma. Nah, untuk origom yang sekarang itu 5.125 tahun 236 hari. Itu pun kalau tidak memuai. Jadi inilah para leluhur kita. Mengapa hal-hal yang hebat seperti ini itu ditutup-tutupi? Dan ternyata jawabannya agar kita selalu menjadi tertinggal dan agar kita itu bisa dan mudah dikendalikan. Dan agar tetap dunia dikuasai oleh beberapa gelintir kelompok. Nah, pertanyaannya, kelompok mana ini? Apa itu yang namanya Illuminati? Apa itu yang namanya Freemason? Apa itu sebetulnya lambang Eye of Horus? The Eye of Horus. Percayakah Anda bahwa lambang The Eye of Horus itu bukan dari luar? Sebetulnya lambang The Eye of Horus itu berasal dari kita juga. Karena itu sebuah lambang yang sebetulnya artinya baik. Satu pemerintahan untuk memakmurkan umatnya, untuk memakmurkan rakyatnya. Tapi sekarang karena dikuasai orang-orang yang menurut kita itu tidak bisa dibenarkan tindakannya, akhirnya kita menjadi antipati pada lambang-lambang seperti piramida yang bermata itu, atau lambang Illuminati. Pada pengertian Illuminati sendiri itu adalah pencerahan. Orang-orang yang mendapatkan pencerahan. Tetapi sekarang karena dikuasai oleh orang yang bertindak tidak baik dan benar, akhirnya seluruh dunia, bahkan sampai anak-anak kecil pun sudah dijejali bahwa itu jahat katanya. Nah, jadi jangan sampai kita tidak mengetahui latar belakang dari segala sesuatu yang kita voniskan itu. Di sini pentingnya berpikir, di sini pentingnya penelusuran, dan di sini pentingnya yang namanya menggunakan akal kita. Bahkan jangan sampai akal yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta ini menjadi mubazir begitu saja. Sayang. Karena kita punya fasilitas. Dan kita punya kemampuan untuk membongkar itu semua. Jangan mau kita dikendalikan oleh sebuah kekuatan yang sudah terbukti sekarang tidak memajukan kita. Mengapa kita masih mempertahankan cara-cara yang justru membuat umat ini menjadi mundur?
Mengapa mau-maunya saja otak kita itu dijejali oleh berbagai macam ilmu yang justru nanti tidak terpakai? Padahal, salah satu contoh yang ada di gedung Padang, itu sudah jelas. Itu adalah sebuah peninggalan yang luar biasa bagi mereka yang berpikir. Tetapi bagi mereka yang lebih suka mistis, mungkin mereka akan menerjemahkannya dari segi mistis, dan itu pun tidak pernah bisa kita salahkan. Karena mungkin latar belakang pendidikan mereka hanya sampai sejauh itu. Dan kita juga harus bisa memahami dan mengerti mengapa mereka masih melakukan hal semacam begitu. Dan lalu mereka melakukan ritual di sana tanpa mereka mengerti spiritualnya. Itu pun betul-betul sedikit memprihatinkanlah. Nah, tugas kita lah agar masyarakat mengetahui yang sebenarnya itu seperti apa. Pernah suatu kejadian, salah satu pemelihara situs di sana ketika mengambil gambar anaknya, itu terlihat di belakang anaknya itu ada sebuah holograf yang sangat aneh, kalau misalnya kita katakan aneh. Ada bayangan besar menggunakan sarung, kalau orang Sunda itu bilang itu sarung kotak-kotak, dan tinggi besar. Itu di belakang dari anak ini. Nah, sebetulnya Dorval itu masih sewaktu-waktu mengeluarkan sebuah rekaman holografik tentang yang namanya Kulnaka. Kulnaka itu di Gedung Padang adalah seorang penjaganya dan kuncinya bagaimana dia melihat segala sesuatu itu secara holografik, termasuk tata surya, termasuk galaksi, di mana letak perbintangan itu sudah terpetakan di sana. Bahkan tim terpadu riset mandiri sudah melakukan pengeboran sedikit untuk melihat dan mengkaji ada apa di dalam tanahnya itu. Dan ternyata di dalam tanahnya itu didapat sebuah pasir yang sangat halus. Pasir ayak yang sangat halus. Dan pasir itu sebetulnya kalau untuk pengetahuan origom ini, saya namakan itu pasir origom. Dan di sana juga ada mata air di kaki, bukan di kaki ya, tapi di leher. Itu ada mata air di sana, dan mata air itu tidak habis-habis. Jadi Gedung Padang ini sungguh sangat luar biasa. Silahkan Anda datang ke sana dan kemudian lihat HP Anda. Itu HP Anda pasti full bar. Sinyal Anda pasti sangat kuat. Memang di beberapa tempat, di tempat-tempat yang ada Dorval, itu mereka memang memiliki daya penguat elektromagnetik yang sangat luar biasa. Nah, ini mungkin sangat sulit dijelaskan oleh orang-orang zaman sekarang. Karena dengan keterbatasan teknologi di zaman sekarang, itu bagaimana akselerasi dari Dorval ini mungkin masih menjadi misteri. Secara perlahan tapi pasti kita akan coba ungkap. Kita akan coba bahas dan tetap kita akan menelusuri jejak para ancestor kita, para leluhur kita. Jangan menyerah. Dan jangan takut Anda dikata-katai. Jangan takut. Cobalah kita berpikir. Cobalah kita berusaha membuka wawasan kita. Buka kacamata kita. Jangan menggunakan kacamata kuda.
keluar dari kotak-kotak yang sudah ada di pikiran kita. Pelajari segala sesuatunya itu secara objektif. Dan baca semuanya itu secara menyeluruh. Atau istilah kita itu dengan berpikir holografik. Jadi kita akan mengerti secara keseluruhan dan kita mampu membuat sesuatu untuk umat. Jangan sampai kita hanya pandai ceramah saja, pandai khutbah saja, pandai bicara saja, menjadi NATO atau no action, talk only. Dan mungkin orang-orang yang merekayasa kita untuk menjadi seperti itu akan senang sekarang. Usaha mereka berhasil. Dan lalu mereka berusaha untuk mengadu domba kita dengan meruncing yang namanya perbedaan pendapat. Ya satu contoh lah, ketika kita memiliki pendapat yang berbeda, kenapa tidak pernah kita memaklumi? Mengapa kita harus selalu memperuncing yang namanya perbedaan pendapat itu? Mengapa kita mau saja diadu domba pula oleh mereka? Diadu domba, kemudian dipanas-panasi, kemudian mereka melakukan pembenaran-pembenaran dalam, misalnya dalam bentuk ayat dan sebagainya. Kemudian mempermasalahkan akidah masing-masing. Seolah-olah orang lain itu akidahnya salah dan akidahnya dianya saja yang benar. Padahal sekali lagi, hanya Roblah yang mengetahui siapa yang tersesat. Dan hanya Sang Maha Pencipta pula yang mengetahui siapa mereka yang mendapatkan petunjuk. Kita tidak bisa menghakimi. Kita tidak bisa menjudge. Salah satu ayat di Al-Quran pun jelas. Karena kita ini di Indonesia ini mayoritas Islam. Atau mayoritas mengaku Muslim. Mengaku Islam. Itu jelas sekali. Di dalam salah satu ayat. Di dalam surat An-Najm ayat 30. Ditegaskan oleh Sang Maha Pencipta, difirmankan dengan zalika mablaghuhum minal ilm, inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili wa huwa alamu biman ihtada. Itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka. Sesungguhnya hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan mengetahui pula siapa yang mendapatkan petunjuk. Sejak kapan kita menjadi Rob yang berani menjudge orang lain itu sesat? Sudah jelas-jelas Sang Maha Pencipta itu berfirman. Sudah jelas-jelas Sang Rob berfirman. Kita tidak berhak menjudge orang lain itu tersesat. Dan nanti pun di akhirat yang ditanya adalah diri pribadi kita. Bukan orang lain. Orang lain itu adalah urusan masing-masing orang tersebut. Mereka punya amalnya dan mereka pun akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan amal mereka. Agamamu agamamu, agamaku ya agamaku. Jangan memaksakan orang lain sesuai dengan selera kita. Karena belum tentu orang lain itu memiliki pendapat yang sama, dan jangan memaksakan pendapat. Mari kita sama-sama kaji dan lihat faktanya. Ini penting. Melihat fakta itu penting.
galaksi dan mampu mendeteksi bencana, mungkinkah pertanian itu bisa kita buat semodern mungkin? Dulu, kaum leluhur kita mengenal dengan sebuah proyek bernama Granuma. Proyek Granuma tersebut adalah sebuah proyek untuk memakmurkan masyarakat dalam hal pertanian. Dulu sudah dikenal dengan yang namanya rekayasa genetik mikroba. Bagaimana membuat mikroba yang patogen atau mikroba yang merugikan itu menjadi mikroba-mikroba yang menguntungkan. Mikroba-mikroba yang mampu menghasilkan hara tanah. Nah, mungkinkah proyek itu kita buat kembali untuk membantu para petani yang sekarang itu pupuk semakin lama semakin mahal? Kalau mahal mungkin bisa dibeli, tapi langkanya ini, oh sekarang sudah tidak langka lagi Kang, ya whatever itu. Mahalnya masih. Mungkinkah sekarang kita akan membantu para petani ini agar minimal mereka bisa membuat pupuk sendirilah? Nah, itu sudah kita jalankan. Dan Pudia Sadiana Kawaza, alhamdulillah hirobil alamin, sudah banyak yang mulai membuat ini dan sudah mulai mempraktekannya di tempatnya masing-masing. Karena bagaimanapun juga, apabila kita menggunakan pupuk kimia, semakin lama tanah itu akan semakin rusak. Karena bahan-bahan di kimia itu memang itu bisa merusak tanah. Tapi apabila kita menggunakan mikroba dan mikroba tersebut itu bisa menghasilkan hara yang baik, mikroba-mikroba ini itu mampu meremajakan kembali tanah. Jadi ketika Anda memiliki tanah yang rusak, memiliki tanah yang sudah tidak bisa dipakai lagi, sebetulnya leluhur kita sudah mengajarkan sebuah proyek yang bernama Granuma. Nah, proyek inilah yang akan mampu memperbaiki tanah agar mampu berproduksi dan mampu kembali lagi dan mampu kembali remaja. Ini sudah diajarkan dan sudah disebarkan. Dan mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu. Dan mungkin ada satu atau dua kendala, itu wajar lah. Karena mungkin sekarang zamannya berbeda. Dan mungkin para petani ingin gampang. Dan banyak sekali petani yang memilih menjadi ojekers atau tukang ojek. Karena itu satu, lebih gampang. Terus kedua, mereka tidak perlu bersusah payah bercocok tanam dan mencangkul. Negara kita adalah negara agraris. Seharusnya bidang agraria lah, bidang pertanian lah yang harus kita kedepankan. Mengapa kita harus impor beras? Mengapa kita harus impor beras? Padahal negara kita ini bisa menjadi lumbung padi. Negara kita ini mampu memproduksi beras sendiri dengan cara yang jauh lebih baik. Mengapa kita harus impor? Nah, ini masalah. Ini masalah. Dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa bekerja sama untuk memperbaiki satu saja dari masalah ini. Kita mulai dari pertanian dulu lah. Jangan dulu ke masalah energi. Karena ketika kita berbicara energi, itu kita berbicara suatu hal yang kompleks. Sama sebetulnya, meskipun tidak sekompleks energi, pertanian pun banyak yang ingin menguasai, terutama mereka yang sudah hidup dari sana, dari jualan pupuk. Petani kuat, saya yakin negara ini pun menjadi kuat. Karena memang Indonesia harus kuat.
Indonesia harus bisa berdiri sendiri. Jangan hanya sekedar dimanfaatkan oleh mereka pihak-pihak luar yang justru hidup dari negara kita ini. Mengapa kita selalu disetting menjadi negara yang berkembang, padahal negara-negara lain maju dari negara kita ini? Tongkat, kayu, dan batu bisa menjadi tanaman di kita, kata Koes Plus. Dan itu bukan bohong. Ikan-ikan menghampiri. Jadi bukan kita mengejar ikan. Nah, sudah waktunya kita sadar. Sudah waktunya kita bergerak. Sudah waktunya kita merubah segalanya. Jangan mau kita dirusak seperti ini. Jangan mau kita dibodohi. Dan jangan mau kita diadu domba. Lihat sekarang kita terpecah belah. Karena banyak sekali orang-orang yang mengaku agamawan, justru mereka itu memecah belah umatnya. Nah, pertanyaannya, apakah mereka itu sadar bahwa mereka itu memecah belah? Mengadu domba satu dengan yang lain. Misalnya yang satu dipanas-panasi tentang pendapat orang yang satu. Dan akhirnya terjadi gontok-gontokan. Seperti politik yang dilakukan oleh Christian Snowkurhronje. Dulu Christian Snowkurhronje melakukan politik divide impera seperti itu. Ketika didapati sebuah umat yang kuat, dia masuk ke dalam, lalu belajar agama orang-orang tersebut. Dan kemudian dari dalam, dia mengedepankan perbedaan. Mengedepankan perbedaan agar terjadi perpecahan. Dan sekarang pun sedang terjadi hal seperti itu. Ya, salah satu contoh lah. Salah satu contoh adalah saya sendiri. Karena saya selalu berpendapat berbeda dengan mereka. Makanya saya direkomendasikan berpikiran janggal. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Ya, silahkan saja. Wajar kalau orang ingin berubah menjadi janggal. Karena sudah terbukti dengan cara-cara mereka selama ratusan tahun itu tidak memajukan umat, kan? Lihat cara-cara sekarang yang biasa dijalankan oleh mereka. Cara-cara ini sudah terbukti tidak memajukan umat. Mengapa masih kita laksanakan? Mengapa masih kita lakukan? Nah, ketika kita ingin berubah, ketika kita memperkenalkan sebuah pemikiran yang baru, ya jangan jauh-jauh lah. Rasulullah pun dulu dianggap lunatik atau gila. Tapi terbukti kan bahwa beliau itu tidak gila. Ketika kita mengajukan sebuah pemikiran yang berbeda, lalu terbukti pemikirannya itu benar. Orang-orang banyak yang merespon dengan ego, bukan dengan berpikir. Dan tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa saya ini sesat. Bahkan ada sebuah website yang menjual nama saya, sehingga website itu menjadi laku, orang-orang mengklik. Yang katanya website itu adalah yang mengawasi Hikmatul Iman. Tapi coba, kalau kata kuncinya bukan Kang Diki atau Diki Zena Arifin atau bukan Hikmatul Iman, itu tidak laku. Berarti mereka itu mencari kami. Nah, sekarang ketika kami mulai dengan broadcast dan mulai membuat web-web yang banyak, mulailah sekarang turun. Nah, pemikiran-pemikiran yang sekarang kita hadapi, pemikiran-pemikiran yang sudah terbukti tidak memajukan umat ini untuk apa kita
masih tetap pertahankan. Sudah waktunya kita berubah. Sudah waktunya kita bergerak. Jangan hanya diam saja. Jangan hanya pasrah saja. Jangan hanya berkata apa kata dunia. Tapi kita harus bertanya dan berkata apa kata Sang Maha Pencipta. Kenapa kita lebih takut pada dunia daripada takut pada Sang Maha Pencipta? Coba kita kaji ulang. Coba kembali kita berpikir. Coba kembali yakinkan diri kita. Agar tidak menjadi robot-robot mereka. Sementara ini kita akan membahas tentang Gedung Padang. Dan mudah-mudahan nanti kita akan bisa membahas mengenai Sadahurip, mengenai Ratu Boko, mengenai tempat-tempat yang luar biasa. Ini saya baru pulang dari Malaysia dan ternyata di Malaysia pun luar biasa. Banyak sekali peninggalan leluhur. Misalnya ada suatu tempat yang bernama Batu Caves. Batu Caves itu ternyata di belakangnya itu banyak sekali misteri-misteri. Bahkan salah satu dari tim TTRM itu sampai tersesat 4 hari di sana. Kemudian saya ke Taiping. Di sana banyak sekali tempat-tempat yang berbentuk seperti piramid dan batunya pun berbeda. Kita akan terus telusuri. Kita akan terus berusaha untuk mencari. Kita akan terus berusaha untuk menguak. Dan kita akan terus berusaha untuk mencoba mewujudkan apa yang sudah leluhur kita ini coba sampaikan pada kita, dan kita akan buat sesuatu yang sangat berguna bagi umat. Jangan menyerah. Jangan takut dikata-katai. Mungkin Panarunga pernah mendengar banyak sekali orang yang mencap saya seperti apa. Tapi kita jalan terus dan terbukti di seluruh dunia banyak yang setuju dengan kita. Dan ketika acara Gotra Sawala pun yang Sabtu Minggu kemarin itu dilaksanakan di Savoy Homan, ternyata para ilmuwan dunia itu percaya bahwa Gedung Padang ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang bercahaya. Sesuatu yang terbukti bahwa itu adalah peradaban. Bukan gunung biasa. Nah, mudah-mudahan nanti minggu depan atau mungkin besok, tunggu saja pengumumannya. Kita akan kembali membahas peradaban-peradaban yang seharusnya kita kuak. Untuk hari ini, saya cukupkan dulu sekian. Dan nanti kita akan ada teman untuk membahas ini. Saya tidak akan berbicara sendirian, insya Allah nanti. Dan semua, sekali lagi Panarunga semua, mudah-mudahan ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan ada selalu di dalam pemikiran-pemikiran yang terbuka. Tidak membiarkan dirinya menggunakan kacamata kuda. Tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh ego. Dan mari kita sama-sama buka. Dan mari kita sama-sama kuak. Mudah-mudahan semuanya bisa membawa kemajuan bagi bangsa dan negara ini. Wassalamualaikum, Samprazan, Sampurasun.